Om Swastiastu. Halo, aku Dina. Halo, aku Desyani. Hai, aku Dia. Halo, nama aku Dwi. Hola, for the last, aku Divya. Di sini, kami akan membahas tentang aplikasi fraksi minyak bumi menjadi LPG dan petroleum ether. So, let's get started! Sebelum mengenal aplikasi fraksi minyak bumi menjadi LPG, di sini kita harus mengetahui apa itu minyak bumi. Minyak bumi merupakan sumber daya alam yang terbentuk secara alami yang dihasilkan dari fosil-fosil yang terpendam berjuta tahun yang lalu. Fosil tersebut merupakan sisa tulang belulang binatang atau sisa tumbuhan pada zaman purba. Nah, bagaimana sih proses pembentukan minyak bumi? Proses pembentukan minyak bumi dimulai dari adanya tanaman atau hewan yang terkubur di dalam lapisan kerak bumi selama jutaan tahun lalu. Tanaman dan hewan yang mati tersebut terbawa ke dalam lapisan kerak bumi lewat pergerakan lapisan lempeng bumi. Tekanan dan panas bumi secara alami akan mengenai batuan, sehingga batuan menjadi panas dan batuan mulai mengeluarkan minyak kental yang pekat. Saat itu, terjadi penguraian senyawa-senyawa kompleks dalam sisa jasad renik menjadi senyawa-senyawa hidrokarbon. Pada saat batuan dan lumpur mulai mendidih, keluar minyak, dan saat suhunya sangat tinggi akan menghasilkan gas alam. Untuk selanjutnya, kita akan masuk ke dalam proses pengolahan minyak bumi tahap 1, di mana pada proses ini, minyak bumi akan menghasilkan fraksi-fraksi. Dan pada tahap ini, pengolahan akan melalui 2 tahapan, di mana yang pertama yaitu tahapan desalting. Pada tahapan ini akan terdapat proses pengolahan untuk menghilangkan kotoran dan garam yang terdapat pada minyak mentah dengan mencampurkan minyak mentah dengan air. Pada proses ini, minyak mentah dicampur dengan air agar mineral-mineral yang ada di dalam minyak mentah menjadi larut. Sehingga pada proses ini juga akan ditambahkan senyawa asam dan basa untuk menghilangkan senyawa-senyawa non-hidrokarbonnya. Tahapan yang kedua ada tahapan distilasi bertingkat. Pada tahapan ini, proses pemisahan komponen-komponen penyusun minyak mentah berdasarkan perbedaan titik didihnya. Proses destilasi bertingkat ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Minyak mentah dipanaskan dalam boiler menggunakan uap air bertekanan tinggi sampai suhu 600 derajat Celcius. Nah, uap minyak mentah yang dihasilkan kemudian dialirkan ke bagian bawah menara atau tanur destilasi. Kemudian, dalam menara destilasi, uap minyak mentah bergerak ke atas melewati plat-plat atau tray. Setiap plat memiliki banyak lubang yang dilengkapi dengan tutup gelembung atau bubble cup yang memungkinkan uap lewat. Nah, dalam pergerakannya, uap minyak mentah akan menjadi dingin. Nah, zat cair yang diperoleh dalam suatu kisaran suhu tertentu ini disebut dengan fraksi. Sebagian uap akan mencapai ketinggian yang dimana uap tersebut akan terkondensasi membentuk zat cair. Fraksi yang mengandung senyawa-senyawa dengan titik didih tinggi akan terkondensasi di bagian bawah menara destilasi. Nah, sebaliknya fraksi senyawa-senyawa dengan titik didih rendah akan terkondensasi di bagian atas menara. Baik, selanjutnya kami akan membahas bagaimana sih proses penyulingan minyak bumi menjadi LPG. Jadi, LPG atau Liquefied Petroleum Gas merupakan fraksi pertama yang menghasilkan gas dengan mengolah minyak bumi tersebut dengan titik didih di bawah 30 derajat Celcius. Gas pada tahap ini adalah bentuk gas yang awalnya larut pada minyak mentah, sedangkan bentuk gas yang tidak larut akan dipisahkan saat proses pengemburan minyak bumi tersebut. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengenal pengaplikasian gas LPG dalam kehidupan sehari-hari. Yang mungkin kita ketahui, pengaplikasian gas LPG dalam kehidupan sehari-hari biasanya digunakan sebagai bahan bakar berumah tangga, yaitu sebagai gas untuk menghidupkan kompor yang digunakan untuk memasak. Selain itu, pengaplikasian gas LPG dalam kehidupan sehari-hari bisa digunakan sebagai bahan baku industri kimia, sumber gas hidrogen, dan juga pemanas ruangan di negara-negara yang memiliki suhu dingin. Penyulingan minyak bumi menjadi petroleum ether.
Petroleum berasal dari bahasa Latin, petrus artinya batu dan oleum artinya minyak. Petroleum ether dihasilkan dari proses pengolahan minyak bumi mentah pada suhu 30-90 derajat Celcius. Petroleum ether ini merupakan senyawa hidrokarbon yang terdiri atas campuran pentana, heksana, dan heptana. Proses pembuatannya melalui penyulingan minyak bumi. Massa jenis molekul ini berkisar antara 0,6 hingga 0,8. Namun, semua tergantung pada komposisinya. Sekarang kita sudah sampai pada pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai pengaplikasian petroleum ether di kehidupan sehari-hari. Pengaplikasian petroleum ether ini adalah sebagai pelarut, di mana ia berperan sebagai pelarut nonpolar yang digunakan dalam pembersih kering untuk melarutkan kotoran minyak, dan lilin. Ia juga digunakan sebagai bahan pencuci, bahan bakar, dan racun serangga, serta terdapat dalam cat dan pernis. Pelarut ini juga digunakan untuk membersihkan alat tulis dan permadani, dan juga digunakan untuk membersihkan mesin, alat ganti otomotif, dan semua jenis mesin. Oleh karena itu, pelarut ini menjadi bagian dari produk penghilang teks.